Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'a. Kaifa halukum? Insyaallah bil khairi na'am. La tansa du'a qabla dirasati. Al-an sanata'allamul maddah tematik. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada tema 3 nak ya, yaitu subtema 1, tepatnya pada pembelajaran 3, yaitu halaman 13 sampai halaman 15. Nah, pada pembelajaran 3 ini ada 2 muatan pelajaran yang akan kalian pelajari nak ya, yaitu bahasa Indonesia dan yang kedua ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Nah, teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang menjelaskan terjadinya atau terbentuknya suatu proses yang bersifat sains ya. Nah, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa sebuah peristiwa di dalam teks eksplanasi ilmiah itu muncul karena adanya peristiwa lain yang sebelumnya telah terjadi ya. Nah, teks eksplanasi ilmiah itu biasanya terdapat dalam karya tulis ilmiah ya, artikel dan laporan penelitian. Nah, berikut ini struktur atau susunan teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama ada namanya pernyataan umum. Nah, ini pernyataan umum adalah berisi suatu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, dan proses terbentuknya. Nah, pernyataan umum itu harus ringkas ya, jelas dan menarik minat pembaca untuk membaca detailnya atau apa yang ingin kita jelaskan berikutnya ya. Yang kedua, deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini itu berisi detail penjelasan proses terjadinya sesuatu ya. Biasanya deretan penjelas itu menjelaskan proses sesuatu dapat terjadi atau terbentuk. Dan yang terakhir, penutup. Nah, penutup ini itu berisi kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Selanjutnya, muatan pelajaran yang kedua yang akan kalian pelajari yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA, yaitu tentang rangkaian listrik seri. Nah, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri? Rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang, tidak ada cabangnya. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa pemanfaatan rangkaian listrik seri itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada lampu hias warna-warni dan lampu penerangan jalan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengetahui bahwa rangkaian listrik itu adalah rangkaian listrik seri? Nah, berikut ini ciri-ciri rangkaian listrik seri. Yang pertama, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Artinya, arus listrik yang mengalir melalui lampu 1 juga melalui lampu 2. Demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Artinya, hanya memiliki satu aliran listrik. Jika lebih dari satu, maka itu bukan lagi rangkaian listrik seri, tapi rangkaian listrik paralel. Nah, coba perhatikan gambar rangkaian listrik seri ini ya. Nah, ini adalah rangkaian listrik seri. Ciri yang kedua yaitu jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan menjadi putus. Untuk lebih jelasnya, coba buka kembali buku temanya, yaitu tema 3, subtema 1, tepatnya pada pembelajaran 3, yaitu halaman 13 sampai 14. Itu dibaca ya. Itu untuk menambah wawasan kalian atau untuk lebih memahami apa yang Ustadz telah jelaskan secara singkat. Nah, tugas selanjutnya coba anak-anakku sekalian kerjakan soal berikut ini. Rubbama hadza darsuna al-yawm, syukran ala ihtimamikum ila al-liqa fi usbu'il qadim insyaallah. لا تنسى نصيحة الأستاذ، لا تتركوا الصلوات الخمس، والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.